Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Tahun 2022, sektor yang menarik untuk dicermati itu adalah sektor perbankan, karena kami tetap bullish terhadap perkembangan earnings di sektor tersebut yang ditopang oleh perbaikan daripada kualitas aset di 2022 seiring dengan pertumbuhan kembali ekonomi. Yang kedua, kami juga menyukai beberapa nama di sektor teknologi, terutama yang berada di bidang logistik dan bank digital, yang kami percaya akan terus melakukan inovasi lebih baik daripada peers-nya. Selain itu, masih dengan tema pembukaan kembali ekonomi, kita melihat sektor konsumsi juga dapat dijadikan pilihan tahun depan, seiring dengan permintaan masyarakat yang berlanjut menguat. Baik, tadi Anda juga sebutkan bahwa sektor yang menarik ini adalah bank digital begitu ya. Kalau untuk saham-sahamnya sendiri mungkin bisa di-share kira-kira siapa saja nih Pak yang masih menarik saat ini untuk dicermati? Karena kita ketahui kalau berbicara terkait dengan bank digital itu kan biasanya saham-sahamnya sudah naik kencang begitu. Nah, apakah mungkin ada beberapa saham-saham atau mungkin bisa dari sektornya sendiri kira-kira bergeraknya di perbankan digital bagian mana begitu Pak Jumalah? Mungkin dalam hal ini kami hanya bisa share untuk ke sektor dan tidak terlalu detail ke saham. Oke. Baik Pak Jumalah, selanjutnya terkait dengan yield SBN 10 tahun di akhir tahun 2021 dan juga pastinya 2022 nanti seperti apa proyeksi dari Anda? Untuk tahun 2021, proyeksi kami rentang daripada 10-year yield kita itu berada di level 6% sampai 6,4%. Kami sendiri melihat sebenarnya potensi untuk 10-year kita lebih cenderung untuk bisa berada di rentang bawah, yaitu antara 6 sampai 6,2%, karena faktor supply demand yang favorable gitu ya. Jadi kita lebih bisa shielded daripada volatilitas gejolak rates di dunia. Sedangkan untuk di tahun 2022, kami melihat adanya bias atau tendensius untuk 10-year yield ini bergerak ke atas, walaupun tidak terlalu banyak. Jadi dari range 6 sampai 6,4% tadi, kami memperkirakan 10-year yield kita itu bisa bergerak dari 6,3 hingga 6,8%. Jadi dari rentang ini bisa terlihat bahwa kami mengekspektasi akan semakin tingginya tingkat volatilitas pergerakan daripada yield 10-year kita, ini seiring juga dengan naiknya tren suku bunga di dunia. Namun sekali lagi kami melihat tahun depan itu favorable dari sisi supply demand. Jadi kalau kita melakukan kalkulasi supply demand di tahun depan, kami melihat kondisi yang terjadi di 2021 kemungkinan besar akan bisa terjadi lagi, yaitu supply dapat berada di bawah ekspektasi atau target pemerintah di tahun depan, yaitu sebesar 990 triliun, karena favorable government revenue dan juga spending yang kemungkinan akan bisa lebih rendah. Sedangkan demand-nya cukup robust kalau kita lihat dari pemain-pemain di dalam negeri, baik itu dari perbankan domestik yang memang kita expect walaupun turun tapi tetap akan memiliki demand yang cukup solid. Jadi fair value sendiri kami expect 10-year kita walaupun rentangnya lebar, kita expect berada pada level 6,4% di akhir tahun 2022 karena faktor supply demand tadi.